DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna ke-63 dengan agenda penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan LKPJ tahun anggaran 2022. Pada Senin 27 Maret 2023 bertempat di gedung DPRD Sumatera Selatan. Rapat ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Sumatera Selatan R.A. Anita Nuringhati, Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi dan Muhendi Mazareki, serta anggota DPRD Sumatera Selatan, OPD Sumsel, dan perwakilan TNI Polri. Dalam laporannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan beberapa hal, diantaranya keberhasilan pembangunan pada APBD 2022 dan dana pembangunan di Sumatera Selatan. Hasil pelaksanaan pembangunan pada APBD 2022, maka dapat saya sampaikan capaian indikator makro pembangunan tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 5,23%. meningkat sebesar 1,65%, poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,58%. Di APBD Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan Sumatera Selatan juga dilaksanakan bersumber dana APBN, DEKON, dan tugas perbantuan. Tugas perbantuan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 147.451.953.000 rupiah dengan realisasi fisik 97,40% dan realisasi keuangan sebesar 96,77%. Sedangkan tugas perbantuan kabupaten kota sebesar 20.962.464.000 rupiah dengan realisasi fisik 98,76% dan realisasi keuangan sebesar 96,77%. Usai rapat, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan, DPRD Sumatera Selatan dapat mengecek langsung melalui pansus-pansusnya dan pemerintah Sumatera Selatan tidak boleh puas sebab tantangan sangat dinamis. Acara penandatanganan selesai. Peningkatan, jadi indikasi peningkatan itu kan bukan hanya dari penyampaian belaka, tapi dari data statistik, BPS, dari penghargaan, dari berbagai parameter yang bukan kita membuatnya. Ini dapat dicek langsung oleh DPRD melalui pansus-pansusnya sesuai dengan komponen yang sudah diatur tadi, misalnya pemerintahan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Silakan Dewan untuk mengkonfirmasi data ini dengan lapangan. Masih tidak boleh puas begitu saja, sebab tantangan ini sangat dinamis. Jadi kalau 2022 ini dirasakan ada progres yang signifikan pasca COVID, berarti di saat 2023 ini tantangannya adalah pemantapan dan peningkatannya lagi. Selanjutnya, Ketua DPRD Sumatera Selatan R.A. Anita Nuringhati menyampaikan, sesuai dengan fungsi pengawasan akan mengevaluasi dan meneliti program dari seluruh OPD. Di mana kami nanti sesuai fungsi pengawasan, kami akan mengevaluasi, kami akan meneliti program-program dari seluruh OPD. Pembahasan APBD itu nanti baru ketahuan apakah surplus, apakah memang defisit, kan begitu. Namun laporan keterangan pertanggungjawaban di 3 bulan pertama ini itulah yang dibukukannya. Karena saya yakin dan percaya selama ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu kalau memang untuk ke dalam kadang-kadang tidak ada masalah, tetapi kalau terkendala dari dana transfer itulah yang akhirnya agak merubah struktur dari APBD, mengembalikan lagi bagaimana dana transfer itu bisa kita terima. Karena itu pansus 1 sampai 5 nanti akan segera merapat.
dengan mitra-mitranya. Tim Liputan Sriwijaya TV.